Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah. Saya di sini sebagai moderator. Dan di samping saya ada Bapak Budi. Bapak Budi selaku wakasek kesiswaan sekaligus narasumber kali ini. Terima kasih Pak sudah menyempatkan. Langsung saja kita membacakan CV-nya. Nama Budi Kusnadi, tempat tanggal lahir Bandung 25 Mei 1973, alamat Jatireja, akun sosmed Budi Kusnadi 59@gmail.com. Riwayat pendidikan SD Sukamaju 2 Rangalengan Kabupaten Bandung, SMP Negeri 1 Katapang Kabupaten Bandung, SMA Negeri 1 Soreang, S1 Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan Balai Bandung, STKIP Balai Bandung Bahasa Inggris, S2 Kedinasan, guru pertama mengajar di berbagai sekolah mulai SD, SMA, MA, dan SMK, dosen STIE Nadatul Ulama, pernah mengajar dosen STIE PAN Jakarta jurusan ilmu pemerintah. Hobi jalan pagi dan lari. Moto hidup berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Materi kali ini akan dibahas adalah tema profil sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih untuk MC ya, moderator atas kesediaannya untuk mendampingi untuk memberikan materi pada kali ini. Pertama-tama mengucapkan puji dan syukur, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertatap muka ya, walaupun kita mungkin tidak seperti biasanya yaitu dengan PJJ ya, artinya jarak jauh ya. Tetapi alhamdulillah ya bahwa pada hari ini sesuai dengan rencana ya, Bapak diminta untuk memberikan profil sekolah ya. Profil sekolah itu dimana kalian nanti setelah pada waktunya masuk ke lingkungan sekolah itu harus tahu ya bagaimana keadaan sekolah kalian itu seperti apa ya, mulai dari mungkin sarana prasarananya, kemudian akademik itu di sana ada kurikulumnya ya, kemudian keadaan gurunya ya, kemudian teman-teman kakak-kakak kalian ya dari mulai kelas 11 dan kelas 12. Tentunya untuk lebih bagus lagi kita akan melihat tayangan-tayangan sebagai berikut ya di sini. Ya, profil sekolah kita ya perlu kalian ketahui ya, nama sekolah kita itu adalah SMA Negeri 1 Compreng ya. Nah, SMA kita ini ya terletak di jalan desa, punya lahan luas sekitar kurang lebih 2 hektar ya. Dari segi sarana prasarana itu ya memadai ya. Ini adalah front depan ya, kantor ruang guru ya. Jadi SMA kita itu terletak di jalan desa Mekarjaya Kecamatan Compreng ya. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa dari mulai 13 Maret 2015 kita dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Wawan Hermansyah ya. Dia berasal dari Desa Bendungan, Kecamatan Pagaden, dan tentunya pada hari Jumat kemarin jam 10 pagi ya, dia dipindah tugaskan ke SMA Serang Panjang ya. Dan mungkin pada saat ini ketika kita MPLS masih kondisinya transisi ya. Jadi dalam artian sudah pindah tugas, tapi artinya masih ngantor di sini sampai menunggu kepala sekolah yang baru. Dan tentunya dalam kepemimpinan beliau ini banyak perubahan-perubahan, terutama dalam sarana fisik ya. Yaitu sarana fisik itu penambahan ruang kelas,
RKB, kemudian apa itu namanya ruang fisika, ruang IPA ya. Kalau secara fisik itu kita alhamdulillah ya selama 2 tahun itu kita bisa mengembangkan sarana yang cukup drastis lebih cepat ya dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Nah, namun mungkin yang namanya kepemimpinan tidak semua bisa melaksanakan sesuai dengan itu ya. Ada yang mungkin yang masih belum istilahnya tercapai dan mungkin kita perlu juga meningkatkan hal-hal yang lain, misalkan tentang dari segi akademik ataupun tentang kegiatan-kegiatan siswa ya. Dan nah ini kemudian untuk yang kepala sekolah yang baru ya nanti itu akan datang insya Allah di hari Senin mendatang ya. Itu informasi dari identitas pimpinan sekolah kita yang lalu ya, dan berakhir mungkin pada hari Senin mendatang. Oke, next. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa visi misi sekolah kita ya yaitu untuk mempersiapkan siswa dalam mengembangkan kepribadian budi luhur ya, kemudian serta dapat menguasai iptek dan generasi iptek untuk mempersiapkan 2024. Nah, kemudian misinya ya ini ada beberapa misi, yaitu kita harus bisa kewajiban kita ya untuk melaksanakan ketakwaan terhadap Tuhan ya pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita punya suatu kebiasaan yang sudah biasa dilakukan setiap hari ya. Kalau di sekolah itu kalian mungkin nanti yang tidak biasa ketika di SMP, di MTS itu sholat duhur bersamaan ya, kemudian sholat asar juga mungkin di sekolah ya. Sehingga ini harus kita biasakan. Nah, ini satu ciri khas yang mungkin belum di itu ya. Nanti kalian harus bisa melaksanakan sholat duhur bersama-sama di sekolah ya. Kemudian juga meningkatkan disiplin waktu ya. Kalian tidak boleh nanti kalau sudah masuk ke sini sering kesiangan sehingga sering dihukum ya. Kemudian juga alhamdulillah ya untuk pengembangan profesional guru, bahwa guru-guru yang ada di SMA Compreng itu ada yang bergelar S3 ya, kemudian S2 juga banyak ya. Dalam artian dari segi profesional guru sudah cukup memadai ya. Jadi artinya jangan khawatir, walaupun kita berada di dekat sawah atau di dekat makam, tetapi kualitas tetap istilahnya perkotaan. Kemudian juga pengelolaan manajemen kalau sekolah negeri dengan akreditasi A itu alhamdulillah ya, artinya tidak usah diragukan lagi. Jadi kalian tinggal benar-benarnya menimba ilmu ya sesuai apa yang dicita-citakan oleh kalian. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah SK pendiriannya ya. Jadi berdirinya tahun 2006. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah data tentang pendidik ya. Pendidik sebenarnya ini pendidik itu seluruhnya karyawan itu ada 40 ya, dan gurunya itu ada 25, kemudian tata usahanya ada 12. Ini data diambil beberapa bulan yang lalu. Oke, next. Kemudian ini jumlah siswa ya. Jumlah siswanya itu kita kurang lebih ya, kalau menurut data ini 570, tetapi dengan dengan yang SMA terbuka ya, ada SMA terbuka. Jadi seluruhnya kita kurang lebih di angka 600 ya, 600 siswa. Ya sedang lah ya. Kita urutannya itu terbawah setelah Cipendei. Jadi yang terakhir itu SMA Cipendei dan kita sebelumnya. Jadi secara total di Kabupaten Subang kita terbawah setelah Cipendei ya, paling bawah. Artinya siswanya 600 itu paling bawah, tetapi kedua dari bawah. Oke, next. Nah, ini adalah nama-nama guru ya, nama-nama guru, tapi nanti juga pada waktunya nanti kalian akan diperkenalkan. Oke, berikutnya lagi. Kemudian kita punya ruang belajar ya, fasilitas-fasilitas, ada ruang lab fisika, lab biologi, lab kimia, komputer dan perpustakaan serta toilet, kemudian ruang guru, ruang epsek, tata usaha. Ya, artinya secara sarana itu sudah cukup memadai. Oke, lanjutkan lagi. Kemudian perlu kalian ketahui ya bahwa kepala sekolah ketika sejak berdiri sampai sekarang, yang pertama itu kepala sekolah dari
SMA Pamanukan menjabat, yaitu Bapak Heri Suhendar, ya, dan sekarang sudah menjadi pengawas, tetapi kemarin di bulan Februari beliau sudah pensiun, ya. Kemudian yang berikutnya Pak Haji Tata Suhendi, ini adalah kepala sekolah yang kedua, berasal dari SMA Jalan Cagak, ya, dan mereka bertugas di sini, ya. Kemudian selanjutnya oleh Bapak Marso Modisman, beliau berasal dari SMA 3 Subang, ya, SMA 3 Subang. Kemudian dan yang terakhir itu Bapak Wawan Mansah yang tadi disebutkan di awal, ya. Dan yang selanjutnya yang mungkin nanti kalian akan bertatap muka dan memimpin sekolah, insya Allah mungkin untuk kelas siswa yang kelas 10 itu sampai selesai, yaitu Bapak Sugianto, ya. Bapak Sugianto itu adalah kepala sekolah yang memang kalau durasi terbang sudah 12 tahun, ya. Tentunya mungkin sudah banyak pengalaman, mudah-mudahan bisa meningkatkan terutama kegiatan-kegiatan di kesiswaan, ya, ekstrakurikuler, pramuka dan sebagainya, sehingga akan menggairahkan tentang kegiatan-kegiatan kalian selaku remaja, ya. Jadi artinya kalau ekstrakurikulernya banyak, kegiatan-kegiatan sekolah, sehingga artinya kita lebih betah di sekolah, ya. Mudah-mudahan kepala sekolah baru akan mendorong kita dan tentunya mendukung program-program kita tentunya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah ruangan kelas yang memang baru, ya, karena memang ini adalah bantuan-bantuan di tahun 2017 dan 2018. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kakak-kakak kalian yang berada di ruang lab komputer. Oke, next. Ya, ini adalah ruang fisika, ya, fisika, ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah percobaan, ya, praktek kimia di laboratorium kimia. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga adalah maaf, dikat dulu. Ya. Ya. Baiklah, calon peserta didik baru yang berbahagia, pada hari ini kita lanjutkan kembali dengan materi kita, ya, tadi tentang profil sekolah kita, dan ini adalah ruang praktek kimia, ya, untuk di ya. Oke, ya, udah tadi kita lewat lagi ini. Terus ini adalah lobi ruang guru, ya, kemudian lanjutkan lagi. Ini kita punya tempat untuk sarana beribadah, ya, dan sarana ini untuk siswa kita, ya, tentunya cukup memadai, ya, untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian juga sholat asar. Dan Bapak harapkan nanti kalian kalau sudah menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Compeng, tidak ada satupun yang tidak ikut meramaikan suasana masjid kita, ya. Jadi mohon untuk digarisbawahi bahwa kita harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan agama kita. Ya. Ini adalah ruang UKS, ruang PMR, ya. Ya mungkin nanti kalau kalian masuk di ekstrakurikuler PMR ada yang perlu ditingkatkan, ya. Di sini mungkin kita punya sarana tempat tidur yang bagus, ya. Ini PR nanti kalau kalian nanti masuk di ekstrakurikuler PMR, ya, tahun ini silakan dengan kepala sekolah yang baru, ya, harus diusulkan, ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah lapangan kita untuk melaksanakan upacara bendera, kemudian latihan-latihan ekstrakurikuler, paskibra, ya, PMR dan pramuka. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa, ya, terutama olahraga, ya, tentunya. Oke, lanjutkan lagi. Ini adalah kantin sekolah atau koperasi bakti utama. Ini Bapak Sepudin sekarang ditugaskan di bagian perpustakaan, ya. Dan sebelahnya Bapak Pembina OSIS kita, Bapak Randy MPD, ya, sedang ada di ruang koperasi. Oke, selanjutnya. Ini adalah kantin, ya, makanan yang ada di kantin sehat kita, ya, di SMA Negeri 1 Compeng. Nah, seperti ini menu-menunya. Mudah-mudahan ini yang berasal dari luar kota, ya, bisa beradaptasi dengan lidah yang ada makanan di sekolah kita. Oke, selanjutnya. Ini ruang parkir, ya, ruang parkir kita yang ada di depan. Nah, seperti ini ada ruang parkir ruang guru dan ada ruang parkir siswa. Dan ini alhamdulillah sejak
beberapa tahun yang lalu ya parkir itu dibebaskan, artinya tidak ada pungutan sepeser pun. Kalau awalnya ya nggak tahu berapa tahun ke belakang itu ada ya seridonya ada 2000 1000, tetapi alhamdulillah sekarang itu bebas tanpa ada biaya pungutan. Ya, oke selanjutnya. Nah, ini depan adalah pagar ya, pagar, kemudian yang belakang itu WC. Nah, ini pagar ini sejarahnya itu kita dapat bantuannya dari pemerintah pusat, dari Jalan Petai Raya ya. Ini bantuannya itu sebenarnya 200 juta ya, 200 juta itu terbagi untuk pagar 100 juta, kemudian untuk toilet 100 juta. Nah, toilet ini asalnya sebenarnya dulunya itu asalnya bukan toilet ya. Maksudnya peruntukannya itu untuk koperasi dan kantin. Karena berhubung kita itu tidak punya pagar, jadi itu Bapak bernegosiasi dengan pihak penyantun dana ya. Jadi ditukar, dengan kantin enggak ya, kemudian koperasi enggak, kita minta pagar karena memang sekolah kita belum punya pagar. Jadi ini ada sejarahnya juga ya, sampai mungkin tidurnya kedinginan karena Bapak waktu itu di daerah panas, di daerah Tangerang ke sana ya. Kemudian cuacanya juga panas, tetapi AC-nya terlalu dingin ya. Jadi kita ya mungkin berjuang untuk sekolah agar sekolah kita lebih baik ya dari sarana. Nah, tentunya yang Bapak harapkan nanti ketika kalian sudah menjadi siswa ya, kemudian ke toilet, nanti kita insya Allah akan kita mengangkat untuk khusus membersihkan toilet ya yang ada di belakang sekolah tentunya, tetapi ya tolong untuk menjaganya jangan sampai nanti ada ketika kalau mungkin wanita bulanan ya biasanya ada datang bulan kemudian membuang itu di toiletnya sehingga toiletnya mempet. Jadi usahakan jaga kebersihannya oleh kita, untuk kita dan oleh kita ya, supaya artinya kebersihan toilet sekolah itu bersih. Oke, selanjutnya. Ini adalah ketika pembangunan ruang fisika. Ini sejarahnya dari kolam ya. Kolam itu biasanya menjadi kegiatan yang suka dipakai ketika ada anak-anak yang ulang tahun ya. Biasanya dibawa di pangku kemudian dilempar di sini. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Yang ada doser ini ya banyak juga, artinya di situ tempat ketika ulang tahun itu banyak yang dibawa ke situ. Tetapi setelah diaruh kemudian dibuldoser, sehingga sekarang itu ketika ulang tahun tidak dilempar lagi ya, karena sudah menjadi bangunan fisika ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu ruang rehab ya, dulu itu kita membangun ya. Inilah kelebihan kita diambil alih oleh provinsi itu banyak sekali ya. Salah satunya dengan SPP gratis, DSP gratis, dan sarana gedung-gedung yang setiap tahun kita mendapat bantuan yang cukup tinggi ya. Jadi selama Bapak jadi Wakasek itu bantuannya itu sampai 1,5 miliar ya. Kemudian berikutnya juga sama ya, pokoknya kita udah menyerap sampai tahun segini. Selama kepemimpinan Pak Wan itu hampir bangunan itu sekitar 3 miliar ya dari pemerintah provinsi tentunya, tetapi secara bertahap. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga salah satu contoh bangunan. Oke, lanjutkan lagi, ruang kelas baru ya tadi. Ini adalah kakak-kakak kalian ya, ada yang alumni, ada yang. Nah, ini adalah contoh pengembangan ekstrakurikuler. Jadi kalau sudah masuk ke kita ya, tentunya diharapkan seluruh siswa itu tidak ada yang tidak aktif. Pilihlah salah satu ekstrakurikuler yang kalian suka. Karena apa? Ya, berkembangnya sekolah ini, majunya sekolah ini, kemudian hidupnya sekolah ini terletak bukan di gurunya, bukan di bangunannya, tetapi terletak dari gairah kalian bagaimana mengisi sekolah ini supaya lebih hidup, supaya lebih suasananya lebih ramai ya. Jadi silakan untuk pilih ya ekstrakurikuler yang ada di SMA kita. Oke, lanjutkan lagi. Ya, ini adalah penanaman pohon taman-taman ya, taman sekolah ya. Oke, dan mengadakan kegiatan kebersihan ya tadi itu ya. Kemudian ini adalah marching band ya, salah satu ekstrakurikuler. Kemudian ini adalah pelayanan ketika latihan PMR ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada kegiatan keagamaan atau rokis ya, dan ini adalah pesantren Ramadan. Oke, lanjutkan lagi.
ini adalah literasi ya. Literasi itu kita yang sudah melaksanakan itu ada dua ya. Jadi literasi yang berbahasa Indonesia, membaca novel-novel ya. Kemudian juga ada literasi Asmaul Husna ya. Ya, jadi literasi itu yang kita udah laksanakan itu adalah literasi membaca novel, wajib ya kita membaca novel berbahasa Indonesia dengan apa artinya wajib kita membaca ya, membaca sesuai dengan kesukaan kita ya. Kemudian juga ada literasi kebiasaan membaca Asmaul Husna ya. Dan ini diharapkan menjadi suatu kebiasaan religius yang sangat berguna untuk menambah keimanan, kemudian juga berfaedah banyak ya. Kalau kita sering membaca Asmaul Husna, tentunya ini sekolah kita itu akan menjadi berkah ya, banyak bantuan. Ini semenjak Pak Tarma ya selaku guru PAI itu memprogramkan membaca Al-Quran di sekolah itu efeknya itu banyak ya. Jadi kita banyak bantuan keuangan yang banyak ya dari pemerintah sehingga sekolah ini menjadi lebih bagus, lebih sejahtera. Oke, lanjutkan. Nah ini salah satu kegiatan temu kangen alumni ya. Jadi setiap setahun sekali suka ada alumni-alumni yang memang bertemu ya. Dan alhamdulillah ya alumni kita itu lulusannya sudah mencetak, ada yang sudah menjadi dokter dan praktek ya di daerah Sukaseneng ini ya, Abdul Majid ya kalau masalah. Kemudian juga ada yang udah pegawai negeri itu Taresi di bagian pajak di Kabupaten Purwakarta ya. Kemudian juga yang jadi alat negaranya juga banyak ya. Tuh kayak Asep yang dari Compeng itu di TNI AU ya. Banyak sebenarnya yang sudah mendapatkan posisi walaupun sekolah kita itu kalau dari segi usia masih dari tahun 2006 sampai 2020 mungkin 14 tahun ya. Tetapi alhamdulillah kalau dilihat dari keberhasilan alumni sangat cukup baik juga karena akreditas kita adalah A ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Dr. Ahmad Solikin FSI yang memberikan piala atas peringkat lomba paskibra tingkat nasional di Jakarta ya. Oke, lanjutkan. Ini kegiatan keagamaan ya. Itu oke, dilanjutkan lagi. Ini syukuran pembangunan ya, syukuran pembangunan. Oke, selanjutnya. Nah ini prestasi-prestasi yang didapat oleh SMA kita ya cukup lumayan lah kalau istilahnya tidak kosong sama sekali. Tetapi memang Bapak titipkan untuk kalian nanti ketika sudah masuk di sini kalian bisa mencetak lagi lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang harus didapat ya. Tentunya dengan aktif berorganisasi, belajar dengan tekun. Nah sehingga nanti kalian akan menyumbangkan, mencatat sejarah ya di sekolah kita. Oke, lanjutkan lagi. Ini adalah jumlah peserta didik setiap tahun ya terus meningkat. Di awal itu 156 lulusan, kemudian di akhir ini 2019 483 lulusan jumlahnya, dan seluruh total lulusan sudah meluluskan 1319 lulusan. Ya cukup banyak. Oke, selanjutnya. Akhirnya mungkin kita hanya berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas ya memohon bantuan dan pertolongan agar sesuatu yang kita harapkan itu dapat dikabulkan. Oke. Itu saja mungkin ya penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.